Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Lilis Karyawati SAGMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini kami dari kelompok 8 dengan materi Mushaf Standar Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Amanda Syadila Maulana, dan ada teman saya Mutia Robiatur Rifa, Dan saya Abdullah Hajiman Humaydi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Mushaf Standar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar pengertian dari Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Nah, Mushaf Standar Indonesia ini merupakan mushaf yang telah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, pengertian dari Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ini adalah mushaf yang dibakukan penulisannya, harakatnya, tanda bacaannya, tanda-tanda wakafnya sesuai dengan hasil musyawarah kerja para ulama ahli Quran yang berlangsung selama 9 kali dimulai dari tahun 1974 sampai dengan 1983 yang kemudian dijadikan sebagai pedoman mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Kata mushaf secara etimologi terambil dari akar huruf shod, ha, dan fa yang diartikan sebagai lapangan atau luasnya sesuatu membentuk kalimat sohifah yang mempunyai bentuk jamak suku, sohaif, sukuk atau suf yang diartikan untuk menyimpun sesuatu. Adapun secara terminologi, lazimnya dimengerti sebagai kitab suci Al-Quran dan sering disebut dengan Al-Mushaf Al-Syarif yang mempunyai arti Al-Quran yang mulia. Diartikan sebagai lembaran-lembaran berjilid menjadi satu buku Al-Quran layaknya telah dikenal semenjak zaman era Abu Bakar As-Siddiq. Adapun menurut Sawabi Ihsan, Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah membakukan tulisan dan tanda baca dengan tanda-tanda baca lainnya yang dikenal di Indonesia. Nah, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia dengan tidak menyimpang dengan mushaf Rasm Utsmani dan tajwidnya. Nah, seperti yang kita ketahui, mushaf Standar Indonesia itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah mushaf Rasm Utsmani yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, yang kedua itu ada mushaf Bahriyah yang biasa digunakan oleh penghafal Al-Quran, dan yang ketiga itu ada mushaf Braille yang biasa digunakan untuk muslim tunanetra di Indonesia. Nah, adapun para penulis pertama Mushaf Standar Indonesia itu di antara lain yang pertama penulis pertama Mushaf Standar Utsmani itu ialah Muhammad Asy-Syadzali mulai dari tahun 1973 sampai 1975, dan yang kedua penulis pertama Mushaf Standar Bahriyah yaitu Muhammad Ar-Razak Al-Muhili dimulai dari tahun 1986 sampai 1988. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah. Nah, yaitu yang pertama pada fathah berdiri di setiap lafaz jalalah, contohnya pada kalimat Baitillah. Nah, pada di atas lam lafaz jalalahnya itu pada Mushaf Standar Indonesia ditandai dengan fathah berdiri, sedangkan pada Mushaf Madinah itu hanya ditandai oleh fathah biasa saja. Nah, yang kedua itu perbedaannya ada di tasdid setiap hukum bacaan idgham gunah, contohnya pada kalimat Baiti Wudi'a. Pada Mushaf Standar Indonesia itu setiap hukum bacaan idgham gunah itu ditandai dengan tasdid, sedangkan pada Mushaf Madinah itu tidak ditandai dengan tasdid. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu pada sukun setiap hukum ikhfa, contohnya miadakholah. Nah, pada Mushaf Standar Indonesia itu setiap hukum bacaan ikhfa itu diberi tanda sukun, sedangkan pada Mushaf Madinah itu tidak diberi tanda sukun. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu sukun pada setiap bacaan hukum bacaan mutabi'i, contohnya seperti nia syahid.
Pada mushaf standar Indonesia itu diberi tanda sukun pada setiap hukum bacaan matobi'i, sedangkan pada mushaf Madinah itu